Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Bertemu lagi bersama saya, Destania Diana Fitri. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk belajar bersama saya menganalisis wisata baru yang ada di Temanggung, tepatnya ada di Desa Bejen, yaitu agrowisata Bejen Fruit Garden. Nah, apa aja sih yang nantinya akan saya bahas? Jadi saya nanti akan membahas tentang mengenai secuil informasi tentang agrowisata Bejen Fruit Garden dan juga tentang pengembangan yang bisa dilakukan untuk tetap survive di masa pandemi seperti ini. Untuk informasi lebih lanjut, mari tonton penjelasan saya berikut ini. Nah, kali ini kita masuk pada materi, yaitu materi mengenai Bejen Fruit Garden. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Jadi, yang akan dibahas itu nanti ada profil, lalu ada atraksi, lalu ada fasilitas apa aja yang ada di Bejen Fruit Garden, lalu ulasan dari wisatawan yang udah pernah datang ke Bejen Fruit Garden ini, lalu juga ada saran atau masukan untuk pengembangan dari agroturism Bejen Fruit Garden ini. Nah, ini adalah pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Seperti yang sudah saya katakan, yang pertama ada profil, lalu ada atraksi, ada fasilitas, dan juga ada ulasan dari wisatawan, dan juga yang terakhir ada pengembangan bagi Bejen Fruit Garden ini. Langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu profil dari Bejen Fruit Garden ini. Nah, Bejen Fruit Garden ini adalah wisata baru yang baru melaksanakan soft opening pada tanggal 16 Oktober 2020. Nah, namun Bejen Fruit Garden ini masih belum sempat melakukan peresmian tempat wisata ini dikarenakan pada tahun 2021 yang masih masa pandemi, jadi pengelola dari Bejen Fruit Garden ini masih belum melakukan peresmian dari wisata Bejen Fruit Garden ini. Jadi peresmian dari Bejen Fruit Garden ini masih ditunda, namun sudah melakukan soft opening di tahun 2020. Nah, Bejen Fruit Garden sendiri ini adalah wisata baru yang ada di Kabupaten Temanggung, tepatnya itu ada di Desa Bejen di Jawa Tengah. Nah, di sini itu mengusung konsep agritourism. Jadi di Bejen Fruit Garden ini terdapat sekali banyak jenis buah-buahan. Nah, yang paling banyak itu, yang paling menguasai pasar ya istilahnya di Bejen Fruit Garden ini itu adalah buah kelengkeng. Nah, buah kelengkeng di Bejen Garden ini juga beda dari kelengkeng-kelengkeng yang lainnya. Jadi di sini itu ditanami kelengkeng yang premium. Jadi Bejen Fruit Garden ini mengambil bibit kelengkeng, menanam bibit kelengkeng jenis kateki. Nah, kelengkeng jenis kateki ini adalah kelengkeng yang memiliki kualitas super premium. Jadi wisatawan nanti itu bisa belajar dari edukasi, lalu bisa belajar mengenai cara menanam, lalu menghasilkan buah-buahan yang premium, yang berkualitas tinggi, seperti yang diterapkan di Bejen Fruit Garden. Nah, yang unik lagi di Bejen Fruit Garden ini, di sini sudah melakukan rekayasa tanaman. Jadi, tanaman kelengkeng ini dilakukan rekayasa agar berbuah itu tidak secara bersamaan. Jadi, biasanya kan kalau buah kelengkeng itu tergantung musim. Nah, sedangkan wisatawan tidak bisa diprediksi musim apa mereka akan datang ke Bejen Fruit Garden. Jadi, di sini sudah memanfaatkan teknologi secara baik dan sudah melakukan rekayasa untuk buah kelengkeng ini agar tidak berbuah di musim
yang secara bersamaan. Jadi di musim apapun di setiap bulannya kelengkeng ini akan berbuah. Itu rekayasa yang dilakukan oleh pengelola di Bejen Fruit Garden ini. Nah, Bejen Fruit Garden ini sendiri itu dikelola oleh PT Catila dan bekerja sama dengan perhutani karena tanah yang dibangun oleh PT Catila ini adalah tanah milik perhutani. Jadi adanya kolaborasi dari PT Catila dan juga dari perhutani. Nah, lalu setelah mengetahui profil dari Bejen Fruit Garden ini, kita langsung masuk nih ke materi selanjutnya. Apa sih materinya? Nah, ini adalah materi selanjutnya yaitu atraksi. Jadi di Bejen Fruit Garden ini namanya Fruit Garden, tapi di dalamnya sudah memiliki atraksi-atraksi yang mendukung. Jadi tidak hanya wisatawan datang hanya untuk petik buah, untuk melihat buah, tapi mereka juga diberikan atraksi-atraksi yang bisa mendukung. Jadi wisatawan tidak merasa bosan ketika datang ke Bejen Fruit Garden ini. Apa aja sih atraksi yang sudah ada di Bejen Fruit Garden ini? Jadi yang pertama itu ada ATV. Jadi di sana sudah disediakan wahana ATV dan juga penyewaannya. Nah, di sini sudah saya tulis bahwa penyewaan ATV itu harganya 25.000 per orang untuk durasi 15 menit. Jadi di sini dibatasi ya durasinya tidak. Jadi wisatawan tidak bisa memanfaatkan untuk sehari penuh itu boleh, tapi menambah uang untuk bayar dari atraksi itu. Nah, yang kedua itu ada sewa jeep. Jadi di sini itu wisatawan bisa sewa jeep dengan harga 30.000 per orang dan minimal 2 orang dengan durasi 30 menit. Jadi jeep ini digunakan sebagai apa sih? Nah, di Bejen Fruit Garden ini jeepnya bisa digunakan untuk mengelilingi perkebunan buah-buahan yang ada di Bejen Fruit Garden ini. Jadi kita bisa berkeliling melihat perkebunan buah menggunakan jeep ini. Nah, lalu ada Istana Balon. Seperti kalangan anak muda suka dengan spot-spot foto yang instagramable. Nah, di sini juga disediakan Istana Balon. Istana Balon itu juga memiliki spot-spot foto yang menarik bagi anak muda. Jadi wisata yang kekinian. Harganya itu 15.000 per orang dan untuk durasi 30 menit. Lalu ada atraksi berkuda. Di sini juga sudah menyediakan tempat untuk berkuda karena lahannya yang cukup luas. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang bisa dimanfaatkan untuk menambah atraksi. Jadi masih banyak sekali spot yang bisa ditambahkan untuk memperbanyak atraksi di Bejen Fruit Garden ini. Lalu ada keliling kebun buah, seperti yang saya katakan tadi, bisa naik jeep, juga bisa berjalan kaki. Kalau berjalan kaki berkeliling di kebun buah itu bayarnya 5.000 per orang. Jadi per orang itu bayar 5.000 sudah bisa berkeliling kebun buah dan melakukan petik buah sendiri tanpa bantuan dari guide. Nah, lalu ada mobil masuk kebun. Jadi mobil masuk kebun maksudnya kita membawa kendaraan kita tanpa menyewa jeep. Kita juga bisa naik kendaraan kita sendiri dengan bayar 35.000 termasuk driver dan belum termasuk tiket keliling kebun untuk penumpang. Nah, ini itu adalah atraksi yang ada di sana. Nah, di sini tuh juga memiliki atraksi yaitu kafe dan resto di Bejen Fruit Garden. Ini buka hingga malam hari. Di sini itu juga menyediakan makanan-makanan yang makanan-makanan yang instagramable ya. Jadi wisatawan bisa menikmati makanan tanpa menguras kantong wisatawan. Jadi sudah dipikirkan target pasar yang jelas. Nah, kalau untuk kafenya, kalau untuk wisatanya itu buka dari jam 8 hingga jam 4 sore. Tapi untuk kafe dan restonya itu buka hingga malam hari. Ini adalah atraksi next ke selanjutnya. Nah, ini adalah fasilitas-fasilitas yang ada di Bejen Fruit Garden ini. Jadi, yang pertama itu ada area parkir. Area parkir di sini tuh sangat luas karena lokasinya yang cukup luas. Jadi, untuk area parkirnya juga
sangat luas. Nah, yang kedua ada pusat informasi. Jadi wisatawan tidak perlu bingung nih ketika masuk. Biasanya kan ada tempat wisata yang tidak menyediakan pusat informasi. Jadi wisatawan mencari-cari informasi sendiri. Jadi kadang ada yang wisatawan pulang tanpa membawa informasi. Jadi di sini sudah ada pusat informasi. Jika wisatawan kebingungan atau membutuhkan informasi-informasi tentang Bejaan Fruit Garden, bisa datang ke pusat informasi yang sudah disediakan. Lalu ada toilet, lalu ada musola, lalu ada pusat oleh-oleh, dan ada camping ground. Jadi di sini sudah fasilitas di sini sudah cukup lengkap ya. Nah, lalu ada masukan nih dari wisatawan Bejaan Fruit Garden. Masukan-masukan ini itu saya baca di webnya Bejaan Fruit Garden. Itu adalah rating dari wisatawan. Yang pertama itu ada pelayanan. Jadi di Bejaan Fruit Garden ini ada wisatawan yang mengulas bahwa pelayanannya itu masih kurang. Pelayanan dalam segi guide dalam petik 2 itu dalam mengedukasi, pelayanan juga di dalam kafenya. Jadi perlu adanya evaluasi ke depannya agar pelayanannya jauh lebih baik lagi. Jadi kalau di jasa pariwisata itu hal yang paling utama itu adalah pelayanan. Jika pelayanannya sudah buruk atau ada salah satu wisatawan yang mengecap pelayanan buruk, maka akan timbul penilaian yang buruk dari wisatawan-wisatawan lainnya. Jika sudah dari pelayanannya baik, maka wisatawan itu akan memberitahu ke teman-teman, ke saudara-saudaranya, ke orang terdekatnya bahwa ketika pelayanan bagus, maka penilaiannya itu akan menyeluruh menjadi bagus semuanya. Jadi hal yang paling utama itu harus dari segi pelayanan. Jadi pelayanan ini adalah hal yang sangat-sangat utama dalam industri jasa pariwisata. Lalu yang kedua, mohon maaf ini salah penulisan. Yang kedua itu adanya kurangnya marketing. Karena di sini tuh banyak wisatawan itu yang masih belum mengetahui tentang Bejaan Fruit Garden ini. Padahal dari atraksi wisatanya sendiri itu Bejaan Fruit Garden ini sudah sangat cukup lengkap. Namun masih banyak wisatawan yang belum mengetahui mengenai wisata di Bejaan Fruit Garden ini. Jadi masih sedikit wisatawan yang mengetahui. Mungkin dari tim marketing itu lebih memetakan lagi bagaimana lebih meninjau lagi marketing seperti apa, marketing secara online atau offline harus difikirkan kembali, lalu harus dievaluasi juga bagaimana sih cara memasuki memasuki segmen pasar, dan juga memetakan bagaimana sih cara kita agar wisatawan itu bisa tahu adanya Bejaan Fruit Garden ini. Nah, tim marketing juga bisa bekerjasama dengan tim promosi untuk membuat sebuah event yang nantinya itu juga bisa menjadi ajang promosi bagi Bejaan Fruit Garden. Nah, adanya event di Bejaan Fruit Garden ini akan masyarakat luas akan lebih mengetahui tentang adanya agrowisata Bejaan Fruit Garden ini. Jadi bisa menarik wisatawan untuk datang ke Bejaan Fruit Garden ini. Lalu yang ketiga itu ada itu komentar, yaitu perlu pemetaan segmen pasar, karena di situ saya membaca bahwa di kafenya itu katanya makanannya itu masih harga kalangan atas. Jadi untuk kalangan sedang-sedang itu masih terasa berat untuk menikmati makanan yang ada di Bejaan Fruit Garden. Jadi perlu adanya pemetaan segmen pasar, mungkin dibagi lagi. Jadi ada makanan dari rating terendah hingga tertinggi. Jadi semua kalangan bisa menikmati tanpa mengurangi kualitas kualitas dari makanan tersebut. Jadi makanan kualitasnya sesuai dengan harga dan juga masih
masih bisa dinalar dengan adanya perbandingan dengan harga dan juga dengan kualitasnya. Jadi harus disamaratakan seperti itu. Nah, setelah saya mencari informasi mengenai Pigeon Fruit Garden ini, nah lalu saya memiliki sebuah saran dalam pengembangan ke depannya. Karena Pigeon Fruit Garden ini masih tergolong wisata yang baru saja. Jadi bagaimana sih agar Pigeon Fruit Garden ini tetap survive ke depannya? Karena saat ini juga masa-masa pandemi seperti ini, banyak tempat wisata yang tutup. Nah, mungkin saran-saran ini bisa digunakan dalam pengelolaan di Pigeon Fruit Garden ini untuk bisa tetap survive di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, karena ini adalah masa-masa pandemi, jadi pasti wisatawan tentunya lebih tertarik kepada wisata yang memiliki wisata dapat dikatakan sebagai wisata sehat. Jadi tempat wisatanya itu sudah memiliki sertifikat CHSE juga, lalu juga itu memiliki sarana dan prasarana yang mendukung tentang wisata sehat sendiri. Jadi di sini itu kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat tentunya juga. Jadi tidak ada meminimalisir adanya kontak langsung dengan baik pengelola dengan wisatawan. Jadi saran yang pertama yaitu menambahkan akses barcode pada setiap informasi atau yang ada di kebun buah. Jadi wisatawan itu tidak perlu dipersulit dalam mengakses semua informasi. Jadi untuk mengurangi atau meminimalisir adanya kontak langsung dengan pengelola atau dengan guide yang biasanya menjelaskan. Nah, untuk mengetahui informasi, wisatawan juga bisa langsung masuk ke dalam barcode pada setiap kebun buah ini, atau juga Pigeon Fruit Garden ini perlu adanya guide secara virtual. Jadi sudah ada guide yang menjelaskan di smartphone masing-masing wisatawan. Jadi tidak perlu adanya kontak langsung dengan si pengelola ini. Jadi ini adalah masa-masa era digital harus dimanfaatkan dengan baik. Jadi selain mendukung adanya protokol kesehatan, juga wisatawan juga harus berpikir secara digitalisasi seperti zaman sekarang di era milenial ini. Tentunya digitalisasi itu sangat penting. Jadi bisa menambahkan akses barcode atau juga bisa menambahkan guide secara virtual. Jadi wisatawan jalan sendiri di tempat wisata itu, tapi tetap ada guide yang mengawasi di smartphone masing-masing wisatawan. Nah, itu adalah cara untuk juga menjaga dari masa pandemi seperti ini. Jadi wisata di Pigeon Fruit Garden ini dapat masuk ke dalam wisata yang dikategorikan sebagai wisata sehat. Yang kedua apa? Yang kedua yaitu paket wisata. Nah, karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, itu masih belum adanya paket wisata, hanya berbentuk atraksi-atraksi wisata. Nah, itu juga masih termasuk ke dalam manajemen pengunjung ke dalam cara keras. Karena apa? Karena wisatawan membayar tiket masuk sudah bayar, tapi juga tiket atraksi-atraksi yang ada itu juga wisatawan masih diharuskan membayar. Nah, itu termasuk ke dalam cara keras dalam manajemen wisatawan. Nah, di sini perlu adanya paket wisata karena wisatawan itu bisa membeli harga dari semua itu dikemas dengan paket wisata, bisa lebih murah di dalam paket wisata. Jadi wisatawan dibuatkan paket wisata yang menarik dan juga yang tidak ditemukan atau yang paket wisata yang inovatif. Jadi wisatawan tertarik untuk datang ke Pigeon Fruit Garden ini. Adanya paket wisata yang menarik, dibuatkan paket-paket wisata, dan juga target pasarnya juga harus jelas. Jadi paket wisata ini untuk kalangan anak SD, paket wisata untuk kalangan milenial, paket wisata untuk lansia. Jadi ramah untuk semua kalangan. Jadi harus ada pemetaan terhadap nanti ketika dibentuknya sebuah paket wisata ini. Jadi wisatawan
mendapatkan kemasan yang instan ya, dalam kata lain instan. Jadi sudah mendapatkan kayak seperti paket dari, misalnya wisatawan bisa membeli dari petik buah dan juga cara menanam, edukasi dan juga nanti adanya pengelolaan. Jadi wisatawan selain wisatawan bisa petik dan juga cara menanam, mengetahui cara menanam, edukasi ini, wisatawan juga bisa mengolah menjadi makanan yang dikatakan bisa makanan-makanan yang kreatif, juga makanan-makanan, jadi ini diolah menjadi makanan. Nah, jadi selain dipetik juga wisatawan nanti bisa mengelolanya menjadi makanan-makanan yang kreatif. Nah, jadi nanti bisa dibawa pulang. Jadi itu ada kenangan tersendirinya ya. Itu bisa menjadi sebuah paket, tapi juga perlu pemetaan jadi segmen-segmen nantinya. Lalu ada mini house kreatif. Ini maksudnya gimana sih mini house kreatif? Nah, di situ tuh adanya kayak, jadi itu ada guide, ada pengelola itu ada dilatih setiap minggunya, jadi ada pelatihan-pelatihan mengenai produk-produk kreatif, jadi itu dimanfaatkan. Nah, karena kan seperti masa pandemi ini ya, jadi kita tidak bisa mengharapkan adanya wisatawan akan terus masuk ke dalam wisata kita. Jadi yang bisa dilakukan Bejen Fruit Garden ini membuat mini house kreatif. Jadi tidak hanya wisata menjual paket-paket wisata atau atraksi, tapi menjual menjual sebuah produk kreatif dari Bejen Fruit Garden. Bisa juga produknya berupa makanan, ataupun makanan cepat saji, ataupun snack, ataupun kayak aksesoris tapi masih berkaitan dengan perkebunan buah. Jadi itu bisa dijual melalui Shopee, melalui online shop itu juga akan menambah pemasukan bagi Bejen Fruit Garden ini. Di masa pandemi juga harus berpikir kreatif bagaimana wisata kita juga memiliki alternatif lain dalam mencari pemasukan ke depannya. Jadi itu juga bisa mengenalkan adanya, jadi itu bisa dikenal masyarakat luas. Kalau produk-produk seperti itu kan biasanya cepat masuk ke pasaran ya. Jadi itu tahu ada logonya dari Bejen Fruit Garden, tahu mereka akan mencari tahu. Jadi brand awareness-nya itu dapat seperti itu. Jadi masyarakat akan lebih mengingat bahwa di Bejen Fruit Garden ini ada agriwisata, agritourism seperti itu. Jadi, tujuannya di situ. Lalu ada media promosi dan marketing. Nah, di sini itu Bejen Fruit Garden harus tetap memanfaatkan media-media sosial yang saat ini trending. Jadi harus memiliki, seperti saat ini yang lagi trending itu ada TikTok. Jadi harus mempunyai TikTok. Jadi di TikTok itu ada konten-konten kreatif yang dibuat setiap minggunya. Itu juga bisa menambah wisatawan yang mengetahui tentang adanya Bejen Fruit Garden ini. Jadi mudah diketahui oleh wisatawan, mudah disebarluaskan di TikTok ini. Lalu harus memiliki website. Websitenya juga saya akses juga sudah tidak mendukung. Jadi harus adanya pembaruan di website ini. Jadi harus melakukan promosi secara besar-besaran setiap harinya. Jadi tidak hanya diam stuck di tempat, tapi harus adanya media-media kreatif. Jadi harus ada konten-konten kreatif yang mendukung guna mengenalkan kepada masyarakat luas tentang adanya Bejen Fruit Garden ini. Lalu ada wisata sehat. Nah, ini karena lokasinya yang cukup luas, itu bisa dimanfaatkan sebagai wisata sehat. Harusnya di Bejen Fruit Garden ini ditambahkan, selain spot-spot foto yang menarik, ditambahkan juga tentang fasilitas kesehatan. Jadi adanya seperti alat-alat kesehatan, alat-alat gym, atau alat-alat yang lebih seperti senam juga, senam aerobik atau senam apapun itu harus ada. Jadi ada fasilitas yang memfasilitasi wisatawan untuk melakukan kegiatan sehat, karena saat pandemi seperti ini tuh pasti diutamakan wisata yang berbasis kesehatan. Jadi wisatawan merasa aman, dan juga selain itu jika adanya mengadakan senam tiap minggu, atau mengadakan jalan sehat, atau mengadakan apapun yang berkaitan dengan kesehatan, itu
penyewaan sepeda ontel itu eventnya setiap hari Minggu atau setiap hari ada event yang berkaitan dengan kesehatan, itu akan menjadi promosi juga ya nantinya, akan menjadi sebuah promosi bahwa di Bejen Fruit Garden ini memiliki spot untuk wisata sehat. Jadi ada sendiri spot untuk wisata sehatnya ini. Nah, kenapa pelayanan ada di tengah-tengah? Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, pelayanan itu adalah hal yang paling utama dalam jasa industri pariwisata. Jadi di sini ketika semuanya sudah mendukung, tapi tapi pelayanannya buruk, itu akan membuat semua atraksi itu terlihat buruk di mata wisatawan. Jadi hal yang paling utama harus mengutamakan pelayanan terlebih dahulu. Jadi pelayanan yang utama, lalu dilengkapi dengan fasilitas dan juga atraksi-atraksi yang kreatif dan juga atraksi-atraksi yang unik yang membuat wisatawan penasaran dan juga merasa puas ketika sudah berkunjung ke Bejen Fruit Garden ini. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai Bejen Fruit Garden. Semoga informasi singkat yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi saudara semua. Apabila dalam penjelasan tadi ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan sampai bertemu di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.